wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Hafizah dengan NIM O1A1240029 dari kelas A. Jadi selamat datang di video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kestabilan obat dari phenobarbital, di mana presentasi ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Farmasi Fisika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Renat Haji Ahmad Jaini, MSI. Dan saya berharap penjelasan dalam video ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi teman-teman semua. Langsung saja, mari kita mulai presentasi dengan materi pertama, yaitu definisi stabilitas. Oke, jadi stabilitas itu adalah kemampuan suatu zat, terutama obat atau senyawa kimia, untuk mempertahankan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurniannya sepanjang waktu penyimpanan dan penggunaan dalam kondisi lingkungan tertentu seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan pH. Nah, dalam konteks farmasi, stabilitas obat itu mencakup stabilitas fisik, artinya tidak terjadi perubahan bentuk, warna, bau maupun tekstur. Kemudian stabilitas kimia. Nah, berarti kandungan zat aktif tidak terurai atau terdegradasi. Kemudian stabilitas mikrobiologis. Berarti harus bebas dari pertumbuhan mikroorganisme selama masa penyimpanan. Kemudian ada stabilitas terapeutik. Nah, berarti efektivitas obatnya harus tetap terjaga selama masa penyimpanan. Lalu stabilitas toksikologis, ya tidak terbentuk senyawa toksik selama masa penyimpanan. Oke, jadi kita juga perlu tahu mengenai pengertian obat. Nah, jadi obat itu adalah zat atau bahan yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan atau menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit pada manusia maupun hewan, ya, serta dapat mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh kita. Nah, jadi obat yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah phenobarbital. Jadi phenobarbital itu adalah obat antiepileptik dari golongan barbiturat yang digunakan untuk mengontrol dan mencegah kejang dengan cara menekan aktivitas sistem saraf pusat. Nah, jadi phenobarbital ini dia bekerja dengan meningkatkan durasi pembukaan kanal korida pada reseptor GABA di sistem saraf pusat. Nah, dengan meningkatnya aktivitas GABA, phenobarbital menyebabkan masuknya ion klorida ke dalam neuron, kemudian menghiperpolarisasi neuron sehingga neuron menjadi lebih sulit untuk terangsang, ya. Kemudian menekan aktivitas neuron yang berlebihan terutama pada saat kejang. Hasil akhirnya adalah penurunan eksitabilitas neuron yang membantu mengontrol dan mencegah kejang. Jadi phenobarbital ini juga termasuk dalam obat keras golongan psikotropika, dan penggunaannya kita tidak boleh peroleh secara bebas, harus berdasarkan resep dokter serta dalam pengawasan tenaga medis karena berisiko menimbulkan efek sedatif. Kemudian sifat kimia dari phenobarbital. Nama infak 5-etil 5-penil 1,3 diazenin 2,4,6 trion. Untuk rumus molekul, ya, C12, H12, N2O3. Untuk struktur kimia bisa dilihat di samping, ya, ada gambar yang tertera. Kemudian untuk berat molekul itu 232,24 gram per mol. Kemudian untuk pKa sekitar 7,3, bersifat asam lemah, ya. pKa ini menunjukkan bahwa phenobarbital bersifat lemah asam dan dapat terionisasi dalam lingkungan fisiologis, memengaruhi kelarutan dan absorpsi. Kemudian untuk reaktivitas relatif stabil tetapi sensitif terhadap cahaya dan kelembapan. Di dalam tubuh, obat ini dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 dan juga bertindak sebagai induktor enzim yang dapat mempercepat metabolisme obat lain. Selanjutnya sifat fisika dari phenobarbital. Untuk bentuk, ya, dia memiliki bentuk kristal putih atau serbuk kristal, kemudian rasanya pahit, tidak berbau, dan memiliki titik lebur
174 sampai 178 derajat Celcius. Untuk larutan, dia agak sedikit larut dalam air, mudah larut dalam alkohol, dan larutan basa. Untuk stabilitas, dia stabil pada suhu kamar, namun sensitif terhadap cahaya dan kelembapan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat, terutama pada obat phenobarbital. Yang pertama itu ada suhu. Nah, jadi suhu yang tinggi dapat mempercepat reaksi degradasi kimia seperti hidrolisis atau oksidasi. Nah, phenobarbital dia stabil pada suhu kamar, tetapi untuk penyimpanan di tempat panas dengan dipadukan dengan kelembapan tinggi ya dapat mempercepat kerusakan struktur kimianya. Kemudian yang kedua ada cahaya, terutama sinar ultraviolet dapat menyebabkan fotodegradasi, yaitu pemutusan ikatan kimia akibat energi cahaya. Nah, jadi phenobarbital ini dia rentan terhadap cahaya, sehingga harus disimpan dalam mode tertutup atau warna gelap untuk mencegah penurunan potensi obat. Yang ketiga, kelembapan. Uap air dapat menyebabkan reaksi hidrolisis atau perubahan bentuk fisik ya, seperti penggumpalan atau pelunakan tablet. Nah, phenobarbital ia dapat menyerap kelembapan yang bisa mempercepat degradasi kimia atau menurunkan mutu fisik sediaan. Nah, sebagai sebuah padat ya, dia tadi dapat menyerap kelembapan, begitu. Terutama jika dicampur dengan bahan tambahan yang dapat menyerap air. Kemudian pH. Yang keempat ada pH ya. Mengapa berpengaruh? Jadi setiap obat memiliki rentang pH stabil. pH yang terlalu asam atau basa dapat mengubah bentuk ionisasi, menyebabkan ketidakstabilan atau percepatan degradasi. Nah, phenobarbital dia memiliki pKa sekitar 7,3 dan lebih stabil dalam pH netral hingga sedikit asam. Kemudian untuk pH yang ekstrim dia dapat mempercepat degradasi. Yang kelima yaitu oksigen atau udara. Jadi oksigen dapat menyebabkan reaksi oksidasi ya, terutama pada senyawa yang memiliki gugus sensitif seperti fenol atau aromatik. Nah, jadi phenobarbital dia relatif tahan oksidasi, tetapi tetap disarankan ya untuk disimpan dalam wadah tertutup untuk mencegah reaksi oksidatif tambahan dari bahan lain. Kemudian bentuk sediaan. Bentuk cair itu lebih rentan terhadap perubahan pH, mikroba, dan degradasi kimia dibandingkan dengan bentuk padat. Phenobarbital dia lebih stabil dalam bentuk tablet atau serbuk dibanding suspensi atau larutan yang butuh tambahan pengawet atau penstabil. Yang ketujuh, kemasan. Kenapa sih berpengaruh? Jadi kemasan itu dia berfungsi untuk melindungi obat dari faktor lingkungan seperti cahaya, udara, dan kelembapan. Nah, phenobarbital dia memerlukan kemasan yang kedap cahaya dan udara ya. Misalnya botol amber untuk mencegah degradasi akibat oksigen, cahaya, dan kelembapan tadi. Pemilihan kemasan itu sangat penting untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Kemudian yang kedelapan, interaksi dengan eksipien atau bahan tambahan. Jadi eksipien ini dia dapat menyebabkan interaksi kimia yang dapat mempengaruhi stabilitas. Misalnya mempercepat degradasi atau mengubah pH lokal. Jadi phenobarbital harus dikombinasikan dengan eksipien yang stabil dan tidak bersifat higroskopis seperti laktosa atau magnesium stearat dalam batas tertentu pastinya. Kemudian yang ke-9 yaitu mikroorganisme. Nah, karena phenobarbital umumnya tersedia dalam bentuk padat seperti tablet, serbuk, jadi risikonya untuk terkontaminasi mikroba relatif kecil. Namun jika dibuat dalam bentuk suspensi atau larutan, maka perlu pengawet ya untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme.
Selanjutnya, cara mencegah terjadinya kerusakan pada obat antara lain yang pertama, simpan pada suhu yang sesuai. Biasanya suhu kamar atau sesuai label yang tertera pada kemasan. Yang kedua, hindari paparan cahaya langsung, terutama untuk obat yang sensitif terhadap sinar UV. Yang ketiga, lindungi dari kelembapan. Simpan di tempat kering ya, dan dalam wadah tertutup rapat guna menghindari dari kelembapan. Yang keempat, gunakan kemasan kedap udara dan cahaya. Yang kelima, jauhkan dari bahan kimia yang dapat bereaksi dengan obat. Yang keenam, gunakan excipient yang kompatibel dalam formulasi agar tidak memicu degradasi. Kemudian yang ketujuh, ikuti petunjuk penyimpanan khusus. Misalnya simpan di lemari es jika tertera pada label di kemasan. Kemudian yang kedelapan, penggunaan teknik pelepasan untuk melindungi zat aktif dari lingkungan luar ya, seperti cahaya, air, dan udara. Jadi digunakan teknik pelepasan tabung. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menonton video presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.